Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga tidak hanya nilai moral, tapi diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1, Ayat 1 tentang NKRI, Pasal 25 tentang negara kepulauan, dan Pasal 30 tentang kewajiban menjaga negara. Artinya, persatuan bukanlah pilihan, tapi kewajiban. Bersatu bukan menyamakan perbedaan, tapi menyatukan dalam keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Kembali lagi bersama saya Ignes Saresti di YouTube channel Belajar Bersama Ignes. Hari ini kita kedatangan teman berpikir lagi. Ya, pasti semua tamu di sini teman berpikir ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, kita panggilkan saja teman saya, Daniel. Yeay, halo Daniel. Say hi dulu dong sama teman-teman. Hai. Silakan. Di mana nih Daniel kabarnya? Baik. Dari mana nih? Dari mana? Kebetulan baru selesai kampus. Oh, ada kuliah hari ini? Ada. Gimana nih persiapannya buat belajar UTS? Udah atau belum? Udah sih dikit-dikit. Udah dikit-dikit, bisa nggak kira-kira? Ya bisa nggak bisa harus bisa dong. Wes, gitu ya. Positif nilai apa, nih? Ada. Oh, yakin? Iyalah. Oke, kita lihat nanti nilai kita ya. Oh. Oke, aku tadi kan di awal sudah jelasin kayak apa sih sila ketiga? Ingat nggak sila ketiga apa? Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Nah, tadi kan sudah aku sebutin juga kan kayak di opening kalau banyak pasal-pasal yang mendukung sila ketiga. Nah, ingat nggak kalau lambang sila ketiga itu apa? Lambangnya itu pohon beringin. Pohon beringin. Nah, menurut kamu apa arti lambang sila ketiga yang pohon beringin itu tadi? Oh, artinya itu pohon yang besar itu menandakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu menjadi tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyatnya. Terus ada lagi akar yang kuat. Akar yang kuat itu menandakan bahwa persatuan Indonesia itu kokoh dan mendalam. Dan yang ketiga itu ada sulur-sulurnya. Itu menandakan bahwa negara kita Indonesia ini memiliki beragam suku, budaya, ras, dan agama, dan dengan kepentingan yang sama. Oke, berarti seperti yang aku sebutin tadi ya, bersatu bukan berarti menyamakan, tapi menyatukan dengan perbedaan. Iya. Nah, menurut Daniel nih, kan tadi pohon beringin itu tiap poinnya dari rindangnya, salur-salurnya, akarnya, itu kan ada poin masing-masing nih. Menurut Daniel, implementasinya di Indonesia itu gimana menurut kamu? Sebagai kan Pancasila itu sebagai dasar negara. Sila ketiga itu gimana implementasinya di Indonesia? Kalau misalkan berdasar arti dari pohon beringin ya, dan kita lihat realitas sekarang, sebenarnya udah jauh melenceng sih. Melenceng gimana tuh? Melenceng. Di pohon beringin itu mengatakan bahwa Indonesia mampu menjadi tempat berteduh dan pelindung bagi rakyatnya. Tapi realita yang terjadi saat ini, dimanakah peran pemerintah bagi rakyat-rakyatnya yang kurang mampu? Oke, bagi rakyatnya kurang mampu. Iya. Berarti kalau bagi rakyatnya kurang mampu, pemerintah cuma ada buat rakyatnya yang mampu apa gimana nih maksudnya? Mungkin maksudnya tuh gini, ya kayak mereka tuh cuma sekedar mengayomi golongannya aja sih. Golongan yang mampu? Ya pokoknya golongan mereka lah. Ya entah mungkin dikatakan mampu. Tapi
bukannya banyak program pemerintah itu yang terfokus untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Contohnya kayak MBG dan lain-lain itu kan adanya di sekolah-sekolah negeri, terus bantuan dari desa yang kayak beras dan lain-lain itu kan tertujunya kepada rakyat yang kurang mampu. Bahkan kayak subsidi untuk bahan bakar, dan lu udah tahu sendiri kan Iya. untuk apa namanya kayak bahan bakar kan masih disubsidi dan masih diusahakan untuk pemerintah agar rakyat yang menengah ke bawah tidak keberatan untuk membeli bahan bakar. Apakah itu bukan usaha pemerintah untuk menjadi apa tadi naungan untuk masyarakatnya seperti rindangnya pohon beringin? Sebenarnya ya bisa dibilang sudah, tapi implementasinya menurut saya sih Belum masih merata. belum merata. Contoh, Mm-mm. banyak orang-orang mampu mereka menerima bansos. Oke. Contoh lagi, Ha-ah. eh, apa MBG ya, Ha-ah. dari anggaran sekian kena potong sana sini, Ha-ah. jadi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan anggarannya. Mm-mm. Ya Lalu itu, apa lagi? hmm, itu aja sih yang jadi poin ininya. Kalau Poin besarnya. dibilang MBG itu dari karena dipangkas-pangkas nih. Nah, menurut Dani sendiri, gimana pemerintah seharusnya menyalurkan MBG agar tidak ya dipangkas-pangkas itu tadi? Agar proyek pemerintah yang untuk masyarakat menengah ke bawah, untuk masyarakat yang membutuhkan, anak-anak yang membutuhkan, kan itu ditujukan untuk memperbaiki gizi anak-anak. Nah, menurut Daniel sendiri, apa yang harusnya dilakukan pemerintah agar MBG ini bisa diimplementasikan dengan baik? Sebenarnya yang pertama mungkin diperketat pengawasannya ya. Oke, Dan lalu yang kedua itu mungkin harus diperbanyak ahli-ahli gizi untuk program MBG ini. di setiap dapurnya harus ada pengawasan ahli gizi ya Nah, berarti. iya benar. Lalu apalagi? Itu aja sih. Nah, di sosial media nih lagi rame banget kan, mending kayak MBG-nya dikelola oleh Superindo dan lain-lain karena mereka memberikan makanan sehat dengan harga yang terjangkau. Nah, kalau menurut Daniel sendiri gimana isu-isu di media sosial yang sebaiknya MBG itu dikelola oleh Superindo dan lain-lain lah? Ya selama itu bagus dan apa ya, dan mungkin memang gizinya juga bagus, sebenarnya nggak ada salahnya ya. Tapi kan itu akan mengurangi pendapatan UMKM. Memang benar kalau MBG itu untuk penyerapan dapurnya tidak semuanya benar. Tapi kan ada beberapa yang memang UMKM di daerah tuh digerakkan ekonominya. Nah itu gimana? Nantinya kan akhirnya berdampak dong ke masyarakat yang mengelola MBG. Padahal itu bisa meningkatkan pemasukan mereka. Ya balik lagi sebenarnya pengawasannya itu harus diperketat kalau misalkan memang program ini mau terus berjalan. Karena apa ya, banyak anggaran-anggaran negara yang dipangkas karena program ini kan. Nah, tapi realitanya pemerataannya pun belum seluruhnya belum 100% rata, ya kan? Yang kedua, gizinya Tidak terjamin, banyak yang belum layak ya. Jadi dan gini, tar dulu ya, sorry, belum lama ini banyak tuh video-video viral di dapur MBG ya mereka ngotorin nampannya lah, apanya lah. Jadi sebenarnya programnya sudah bagus, cuman implementasinya aja yang belum sempurna. Bukan belum sempurna, mungkin buruk sekali. Buruk sekali, baik. Ini apa namanya? Koreksi, kritik dan saran untuk jelas. pemerintah. Jelas. Nah, itu kan untuk rindangnya pohon beringin. Nah, bagaimana dengan akar kuatnya pohon beringin? Akar yang kuat, persatuan yang kokoh dan mendalam. Iya. Mana ya? Sebenarnya mungkin kalau di daerah-daerah kecil ya, di daerah ya mungkin udah berjalan, tapi kayak
kita yang tinggal di kota-kota besar kayak gini sepertinya itu udah mulai hilang. Udah mulai hilang. Iya. Ya contohnya beginilah, kalau dibilang persatuan. Mungkin baiknya bisa survei ke perumahan-perumahan elit ya. Iya. Itu rumah yang bersebelahan pun, mungkin mereka bisa saling nggak kenal. Gimana caranya mereka mau bersatu? Tapi bukankah itu yang diharapkan orang-orang yang bisa tinggal di perumahan elit ya, untuk agar mereka mengurangi sosialisasi dan melindungi hak privasi mereka? Sebenarnya kalau misalkan mau melindungi hak privasi gitu ya, tinggalnya jangan di perumahan sih, karena perumahan itu kan nggak mungkin dong kayak kita punya satu perumahan nih, isinya cuma rumah kita doang. Iya. Tapi kan kalau di perumahan elit mereka cenderung lebih cuek ya sama tetangga, urusan tetangga mau pulang jam berapa dan lain-lain. Nah, yang mereka harapkan kan seperti itu, untuk tinggal di perumahan elit itu untuk mendapatkan privilege tersebut. Iya benar, tapi gimana ya? Kita juga perlu sih sebenarnya mengenal sekedar mengenal ya kan? Gitu. Jadi udah mulai luntur ya kalau di kehidupan ibu kota, apalagi untuk masyarakat yang menengah ke atas berarti ya, lebih tepatnya. Betul. Oke. Kalau untuk apa ya tadi yang Sulur-sulur. sulur-sulurnya itu gimana? Wah ini agak parah sih ini. Gimana tuh parahnya? Ini agak parah sih karena menyangkut suku ya, menyangkut sara ya, Iya. kurang lebihnya. Agak sensitif ya. Iya betul sekali, karena realita yang terjadi ya, pembangunan rumah ibadah dipermasalahkan. Aku tadi sempat bahas itu di sila pertama dengan rekan-rekan. Iya, nah, terus apa ya, kayak ada yang suka memojokkan suatu suku, Perbedaan rasis iya, lah ya. rasis ya. Kalau di pertemanan Bang Daniel ngerasain rasis itu sendiri nggak sih? Mungkin Bang Daniel bukan korbannya, namun Bang Daniel nemuin nggak sih tingkah laku teman-teman Bang Daniel yang melakukan rasis tersebut, tindakan rasis tersebut? Sejauh ini sih ya mungkin kadang sekedar candaan ya, Sekedar canda. sekedar candaan. Dan kalau untuk yang lebih parahnya sih kayaknya belum nemuin. Karena kalau nggak salah saya sering dipanggil Jawa terus sama teman-teman Bang Daniel nih. Waduh. Untungnya saya bisa menanggapi itu dengan ya oke lah, kita bercanda. Iya. Kadang memang gimana ya, karena budaya pergaulan juga kita tidak bisa mengontrol ya, jadi kita harus menyesuaikan meskipun itu sebenarnya bukan hal yang normal. Tapi kalau salah satu pihak tidak ada yang keberatan ya itu bercanda. Nah, Ya kan? benar. Nah, ini menurut Bang Daniel nih, aku tambah satu pertanyaan lagi nih buat Bang Daniel. Apa tuh? Deg-degan ya pertanyaannya apa? Udah deg-degan belum? Enggak sih. Nah, di era media sosial nih, nah kesatuan itu menurut Bang Daniel masih bekerja nggak sih? Di era media sosial. Kayak semangat persatuan itu gimana? Karena sekarang kan media sosial lagi gencar-gencarnya nih. Nah, semangat persatuan anak muda di negara kita tuh gimana sih, masih kerasa kayak dulu apa ya ada penurunan karena media sosial atau bagaimana? Kayaknya menurun sih. Menurun. Dalam hal apa Bang Daniel melihat itu menurun? Dalam hal mungkin kayak gini loh, ketika kita memiliki perbedaan pendapat, itu pasti menciptakan perdebatan yang gak sehat jadinya. Gak sehatnya gimana tuh? Ya apa ya, ujung-ujungnya kayak jadi saling ngatain gitu, ngatain satu sama lain. Terus kayak orang yang beda pendapat sama dia dibilang gimana ya bahasanya ya? Apa tuh? Ketika orang beda pendapat sama kita, pasti langsung dijudge orang itu orang bayaran. Oh, oke kayak dikatain buzzer. Karena beda pendapat pasti buzzer. Mas Daniel pernah ngalamin itu ya? Untungnya enggak, karena saya termasuk salah satu orang yang bisa dibilang anti media sosial. Oh, jadi Bang Daniel ini nggak punya medsos nih? Punya.
Aku kira tidak punya medsos, makanya antisosial. Cuma buat nyimpen-nyimpen foto aja sih. Oke. Nah, solusi apa nih untuk anak muda sekarang, untuk teman-teman kita semua, gimana caranya kita membangkitkan semangat persatuan di lingkungan kecil dulu deh. Di lingkungan Contohnya kecil- kayak pertemanan, kampus, dan lain-lain. di lingkungan kecil ya. Ya mungkin yang pertama gini sih, kita cari teman yang bisa saling ngebangun satu sama lain dulu. Oke. Kalau dalam lingkungan kampus ya. Oke. Nah kalau misalkan kayak dalam lingkungan rumah itu kayak zaman dulu tuh, Mm-mm. waktu itu sebelum saya tinggal di Bekasi, saya tinggal di Jakarta Utara. Mm-mm. Nah dulu tuh tiap hari Minggu itu ada yang namanya gotong royong, Oke. dan itu udah ada jadwalnya, dan semua yang tinggal di daerah ini Mm-mm. itu harus ikut ambil bagian. Oke, jadi Tapi kayaknya hal itu udah hilang sih di zaman yang makin modern ini. berarti kita harus membangkitkan kemauan untuk mengajak teman-teman kita kembali melakukan gotong royong ya, untuk Iya, langkah betul. awalnya. Betul sekali. Terima kasih Bang Daniel udah mau menjadi teman diskusi saya di Belajar Bersama Ignes. Iya, terima kasih Mbak Semoga Ignes. kita punya kesempatan lagi untuk berdiskusi bersama. Ya, kita say hi dulu ke kawan teman-teman lagi. Bye bye, see you. Amit, amit. Pak Indra mana? Gue gak angkat Perasaan gua kemarin nyantai ya. Beda berarti, emang gua nasionalis sebenarnya.